Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa radhiyallahu anhu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bermuajah di dalam majelis yang sangat mulia. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita dijadikan insan-insan yang bertakwa, semakin takut kepada Allah dan mendapatkan mati yang husnul khatimah. Salawat dan salam tercurah kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Dalam kitab yang kita baca kurang lebih sampai beberapa pertemuan bab jenazah, dan ini akhir daripada bab jenazah. Kita sudah melewati bagaimana hukum-hukum tentang kuburan, kafan, masukin ke lubang, hukum talqin, udah semua tuh, sampai hukum salam kepada kuburan, membuatkan makanan buat keluarga Ja'far. Artinya kalau ada orang meninggal dunia kirimkan makanan. Itu semua sunahnya sudah kita sebutkan, sehingga pada bab terakhir daripada bab jenazah. Mestinya udah pinter banget ini, udah habis bab jenazah. Insya kalau saya ulang kira-kira kalau saya ulang kira-kira paham enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, berkata ia, marra Rasulullah sallallahu bi quburil Madinati fa aqbala alaihim biwajhihi faqala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil athar. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisu hasan. Beliau Abdullah bin Umar menuturkan bahwa melewati Rasulullah akan satu kuburan di Madinah. Ya. Nah, ini kalau kubur yang kita tidak tahu namanya siapa, kita melewati kuburan muslim, kita tidak tahu, maka tetap diucapkan salam, itu adabnya. Nabi langsung fa'aqbala alaihim biwajhihi, maka menghadapkan atas mereka itu dengan wajahnya. Artinya Rasulullah langsung menghadap ke wajah kuburan. Begitulah semestinya ziarah kubur. Ya, kita menghadap ke kuburan yang kita ziarahi. Jangan kuburan di sini pala ke sono. Iya. Ikut ziarah, rombongan ziarah Nurul Iman berangkat ke Cirebon. Satu bis, yang mimpin ngadep ke kuburan Sunan, yang lain ada yang lihat ikan asin, ada yang lihat belanjaan, ada yang ngadep belakang, udah beres itu ya. Enggak kena sunahnya, ya. Jadi sunahnya menghadap ke kuburan, langsung ngadep ke kuburan. Mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan tidak disebutkan, jadi boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, selamatlah atas engkau wahai penghuni kubur, yaghfirullahu lana walakum, semoga Allah mengampuni kami dan kalian, antum salafuna, kalian adalah pendahulu kami, wa nahnu bil asar, kami akan menyusul. Ya. Nah, ini adalah assalamualaikum pada kuburan yang asing yang kita tidak tahu. Kalau yang kita kenal, kita kemarin sudah disebutin assalamualaikum ya ahlad diyar, atau assalamualaikum ya dara qaumim mukminin. Jadi ada 3 salam tuh. Ada assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya dara qaumim mukminin. Yang ketiga yang umum, assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, ini adalah adab. Bagaimana kuburan itu
punya interaksi kepada yang hidup. Ya, jangan dianggap tanah munjung doang. Ini ada interaksinya. Sudah hatam bab kuburan, maka hormatilah kuburan. Ingat, menghormati kuburan bukan berarti menyembah kuburan. Kadang-kadang Allahu Akbar ya. Orang yang ziarah kubur, para wali, orang soleh, orang tua dianggap min ahlil kuburiyun. Dianggap ahli kubur. Biarin, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Kita dianggap ahlil kuburan. 1, 2, 3, 4, 5 lembar urusan jenazah doang. Ini di kitab saya. Gak tahu kitab yang lebih gedean lagi. Biarin. Karena jenazah itu bagian dari Islam. Kalau dikata, wah ini min ahlil kuburiyun, nggak apa-apa. Kami lebih cinta kuburan daripada mall. Benar nggak? Kami lebih cinta kuburan daripada partai-partai yang selalu barangkali nyusahin orang. Kami lebih cinta kuburan daripada kumpulan-kumpulan di klub-klub malam. Doain Pak, habis sisa saya berangkat Jakarta Barat ini, di Glodok saya ceramah malam ini. Tablek akbar di depan Lokasari malam ini. Wah, gurih kan? Di Ruko Plaza lagi depannya. Makanya nih pasti pulang banyak kuntilanak nih. Pasti banyak kuntilanak nih malam. Kami pecinta kuburan karena kuburan adalah tempat kami akan berlabuh. Kalau Anda cinta kelabing, kalau Anda cinta tempat-tempat begitu, terserah. Kalau Anda menganggap kami ahli kuburiyun, ya kami ahli kuburiyun. Artinya apa? Memang disuruh sama Nabi ziarah kubur. Kami nggak pernah nyembah-nyembah kuburan. Dari mana sih nyembah-nyembah kuburan? Ini 5 lembar lebih, 50 hadis lebih, urusan jenazah doang. Betapa kita kadang-kadang hal kayak gitu karena dianggapnya klinik lah, dianggapnya. Memang banyak tata cara ziarah kubur yang salah, banyak. Tapi bukan berarti ziarah kuburnya diberangus. Ini syariat di dalam Islam. Itu ngapain ke Madinah? Saya mau tanya, ada rukun haji nggak di Madinah? Coba-coba Bapak, kan nggak ada rukun haji. Wukuf di Mina Arafah, sa'i Masjidil Haram, tawaf Masjidil Haram, tahallul Masjidil Haram, ihram ada nggak di Madinah rukun haji? Coba-coba Bapak haji langsung pulang, nggak pakai ke Madinah, sah nggak hajinya? Emang kita ke Madinah ngapain? Saya mau tanya. Ngaco kalau dianggap ziarah itu bukan syariat. Nggak sah haji kalau nggak ada ziarah kubur Nabi. La haula wala quwata illa billah. Sukanya enak menyangka orang ahli kuburiyun. Kalau saya bangga Pak. Lebih baik saya menjadi ahli kuburiyun yang ingat akhirat. Karena di dalam Al-Quran walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik. Ya. Orang kalau nggak pernah ke kuburan, lagunya sombong. Sekali-kali bawa ke kuburan. Tidak ada satupun kepala yang mendongak ke atas kecuali ada orang dikuburin di dalamnya. Siang tadi kami menguburkan jenazah nenek kami. Coba lihat fotonya, mana ada yang dongak-dongak, mana ada yang sombong. Begitu jenazah ditaruh, semua tertunduk, sebagian menangis. Itulah hakikatnya hidup. Pada akhirnya wa ilaihi turja'un, kepadanya kami kembali. Gitu ya. Maksud saya biar hatam nih masalah kuburan. Tata caranya udah diajarin. Ya, untuk kemudian concern di dalam kuburan udah diajarin, tinggal bagaimana sikap kita selanjutnya terhadap kuburan. Ada yang kita kenal, salam. Nggak ada yang kita kenal, juga ucapin salam. Zaman dulu di sini kalau ada kuburan di bawah Penasem, itu nggak ada yang ucapin salam. Tuh numpang lewat, anak bagong. Nah itu dia tuh. Ini berarti pernah semua ini, saya mau ngecek doang nih. Ini pernah semua, pernah jadi anak bagus. Astagfirullah. Ya, la haula wala quwata illa billah. Ayo kita cintai kuburan dalam tanda kutip, kita adalah penghuni kubur selanjutnya. Ya, kalau Ustadz Haji Ahmad Marjan sudah duluan, Ustadz Nurdin sudah duluan. Tinggal kita, jangan sombong. Wallahi kita diajarkan guru-guru kita, ayo jangan sombong. Tundukkan pandanganmu sebagaimana kamu nunduk ketika ada orang dikuburin. Itu maksudnya. Agar tidak gaya banget jadi orang. Kebangetan pintar kagak pernah ke kuburan. Nyangka orang yang ziarah kubur ahli kuburiyun, sedih juga gitu ya. Allah ngaji
Ngaji jauh-jauh ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman, ke Hadramaut, ke Mesir, bukan pulang ke Jakarta nyala-nyalain orang, bener nggak? Ngaji bukan buat nyalain orang, lihat dulu, oh perkara salahnya di sini. Memang banyak ziarah kubur, naruh dompet. Saya pernah lihat Pak, di kuburan seorang wali ya, di Jakarta, ada orang naruh dompet di atas kuburan. Beb, doain Beb. Ya, biar ini banyak dompet ya. Saya mau tanya, Habibnya yang salah apa oknumnya yang salah? Ya, iya. Masa Habibnya yang salah? Masa kiainya yang salah? Ngaco, kuburan mah nggak pernah salah. Cara kita menyikapi kuburan itu yang salah. Oh, ini bener ini. Lanjutkan ziarah kubur. Orang tua, saleh, abang, adik yang udah pada meninggal, anak, anak yang udah pada meninggal. Datangi kuburan untuk kemudian kita ingat kepada kematian. Cuma hadis terakhir, wa an Aisyah radhiyallahu anhuma, dan dari Aisyah semoga Allah meridai radhiyallahu anha, semoga Allah meridai keduanya, yaitu Abu Bakar dan Aisyah. Qalat, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersabda di penghujung hadis kuburan. Dengerin baik-baik, penting ini. La tasubul amwat, jangan kau hina orang yang udah meninggal dunia. Seneng ngomongin Soekarno, ngomongin Soeharto, ngomongin Gus Dur. Siapa lagi udah meninggal? Ngomongin Bu Megawati, belum meninggal ya? Belum. Jangan ngomongin menghina orang yang udah meninggal. Kalau mau dilihat, lihat aja, dikoreksi perbuatannya, jangan orangnya. Paham nggak? Pembangunan ini gagal gara-gara dia. Jangan gara-gara pembangunan ini dianggap gagal oleh pendahulu kita, maka kita betulkan. Nah begitu. Jangan orangnya. Orangnya udah meninggal. Kata Nabi, la tasubul amwat fa innahum, maka sesungguhnya mereka qad afdau ila ma qaddamu, itu menyakiti perasaan orang yang sudah ditinggalkan. Maksudnya ya keluarganya, benar nggak? Mohon maaf, Pak Haji Suranto meninggal. Saya ngomongin dia nih, Pak Haji Suranto nih begini, Pak Haji Suranto, anaknya sedih nggak? Nah itu yang dilarang oleh Rasulullah, membuat sedih keluarganya terhadap siapapun, kecuali yang udah diabadikan oleh Al-Quran. Fir'aun, Qorun, Haman, kemudian apa? Tolut, siapa? Ya cerita-cerita Kan'an, kemudian istri daripada Nabi Lut, Abu Lahab, ya itu boleh karena Al-Quran mengkisahkan. Zalika la'ibratan liulil albab. Kecuali orang-orang beriman bahwa dia punya kesalahan, iya, pada politiknya, ekonominya, kebijakannya, tapi orangnya nggak boleh. Ya, jangan sekali-kali. Alhamdulillah tahadus binima. Saya rasa-rasa pernah nggak saya ngomongin pimpinan-pimpinan kita yang udah meninggal gitu. Saya rasa-rasa dan ceramah saya, alhamdulillah sejauh ini saya masih menjaga gitu. Kadang-kadang enak banget ngomongin si Anu, ngomongin, nggak boleh. Ya, orang yang udah meninggal nggak boleh bahwa kebijakannya salah, kebijakannya aja sebut. Pada pemerintahan reformasi ini salah gitu pemerintahannya. Jangan pada pemerintahan si Ono, nggak boleh. Banyak tuh di TV One. Nah, kalau lagi debat orang diungkit-ungkit tuh yang udah ya nggak boleh begitu. Kita orang beriman jangan. Nah, haram hukumnya. Rawal Bukhari wa rawi Tirmidzi anil Mughirah nahwa, walakin qala fatuzul lahya. Ya, dia menyakiti orang yang hidup. Artinya ya anak cucunya. Sedih enggak, Pak? Cucunya enggak taunya ada penceramah nih ngomongin misalnya orde lama atau orde baru diomongin. Ini enggak taunya imamnya cucunya. Enggak taunya imamnya cucunya. Ya Allah, dia ngomongin kombo itu yang udah meninggal. Begitu kelar ceramah, sholat isya dihajar 1 juz sama cucunya. Sebel cucunya, hajar 1 juz dah. Hati-hati kan nggak selamanya yang salah akan terus salah. Mungkin keturunannya akan memperbaiki, bener nggak? Nabi begitu pemerintah Taif menghajar dia, ditawarin, Muhammad, kalau kamu mau nih saya hancurin nih Malakul Jabal,
turun. Karena Nabi udah doa, Allahumma inni ashku dha'fi quwwati wa qillati hilati wa hawani 'alan nas ila man takilluni ila aduwin malakatu amri au ila badiin au ila ba'idin yatajahamuni in kunta bika alayya ghalab fala ubali. Sengaja saya hafal tuh. Ya Allah, hari ini aku itu ditakol itu sama pemuda Taif di kebun anggur milik Adas. Beliau Rasulullah SAW itu merebahkan diri udah berdarah tuh. Allahumma ilaika ashku dhafiku. Ya Allah, hari ini saya ngaku saya lemah. Ashku, saya mengaku kelemahan saya sebagai manusia yang kau utus dengan segala kelemahan. Kalau kamu mau, ya Rabb, saya mati di tangan mereka, nggak apa-apa. Atau kamu lemparkan saya ke tempat jauh, terserah. Inna, garis bawah ya. In kunta bika alayya ghadab fala ubali. Asal engkau ya Rabb jangan marah aja sama saya, kata Nabi Muhammad. Nggak saya peduliin apapun yang terjadi sama saya. Itu puncak seorang hamba tuh. Tawakal seorang hamba. Terserah ya Rabb, matiin saya terserah. Saya diusir terserah, asal engkau nggak marah aja ya Rabb. Kalau kita kan bukan marahnya Allah yang kita takutin, marahnya anak. Anak suruh pakai jilbab ngambek, udah biarin dah. Jadi ngambek dia itu. Takutan ngambek sama anak daripada sama Allah. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW. Dia nggak peduli lagi, udah berdarah-darah. Ya, asal kau tidak marah kepadaku ya Rabb, apa-apa. Masya Allah. Akhirnya begitu ditawarin malaikat Jibril, sama malaikat Jabal, Malakul Jabal tuh mau ditebalikin pemuda Taif, jangan. Saya berharap keturunan mereka nanti jadi ulama, orang-orang soleh yang akan mengikuti saya. Iya, bapaknya semua barangkali bejat, saya berharap keturunannya. Karena dosa tidak diwariskan, karena kebencian gak boleh diwarisin. Kadang-kadang, Pak, aku mau nikah sama siapa? Jangan, bapaknya sengke. Wah, menurunkan sifat kebencian ke anak nggak boleh. Bapak ribut sama bapaknya nih, ya sudah di situ. Jangan, lu jangan main ke rumah dia no. Itu namanya menularkan, mewariskan kebencian. Saya tidak sedang mengagung-agungkan, tapi beberapa lewat di beranda saya. Katanya si Fulan itu memberikan anugerah bintang kepada si Fulan yang dulu ternyata dia adalah pimpinan untuk menseketakan si Fulan. Artinya apa? Diperbarui dengan islah, diperbarui dengan kebaikan-kebaikan. Kecuali atu, karena itu adalah sebuah ideologi. PKI itu mah bukan diwariskan, memang ideologi itu salah gitu, bukan orangnya, ideologinya. Gitu ya, itu mesti diwariskan ideologinya. Ideologi yang salah nggak boleh dibiarkan. Kayak PKI itu kan terus kita harus bilang kepada anak-anak kita ateis, komunis dan segala macamnya, gitu ya. Jadi nggak boleh menghina orang, itu begitu. Mungkin sekarang bapaknya, nanti anaknya. Nah, makanya kata Nabi, jangan menghina orang yang udah meninggal dunia. Ya, barangkali nanti keturunan-keturunannya akan merasa terhina, kan begitu ya. Siapa sangka kalau Ikrimah bin Abi Jahal, panglimanya Nabi Muhammad, bapaknya bajingan tengik namanya Abu Jahal, anaknya panglimanya, izin sama Nabi, ya Rasul, saya izin, apa? Saya akan bunuh bapak saya. Apa kata Nabi Muhammad? Ajaranku tidak mengajarkan kau membunuh ayahmu. Padahal bapaknya Abu Jahal, anaknya Ikrimah. Nah, kadang-kadang sahabat ngomongin Abu Jahal, diomelin sama dia. Jangan ngomongin Abu Jahal, itu ada anaknya tuh Ikrimah. Apa perasaan anaknya? Gitu ya. Subhanallah. Itu ajaran Nabi Muhammad kayak begitu. Kalau kita kira-kira gimana? Bapak lu no, gitu ya. Bapak lu no. La ilaha illallah. Akhirnya kita rubah mindset kita. Jangan kebencian itu ditularkan ke anak. Ya, nauzubillah. Yang ada juga wal afinanin. Nah, saling memaafkan di antara manusia. Ya, dia salah, tapi pada persoalannya nggak boleh menghina. Kelar masalah janais. Alhamdulillah. Kita berlanjut pada bab sedekah nih, yang saya ambil dari bab sedekah. Kala babus sadaqatit tatawu'i.
Bab tentang sedekah yang sunnah. Sedekah yang sunnah. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sab'atun yuzilluhumullah fi zilli yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Payung murah nggak payung? Murah kan? Bego. Tapi nanti kalau payung tinggal atu-atunya mahal nggak tuh payung? Kenapa jam bisa 11 miliar harga jam? Kenapa itu? Karena di dunia cuma ada 10 jam yang Richard Mille tuh. Kenapa mahal? Karena cuman. Kenapa bapak-bapak mahal? Karena di dunia atu-atunya yang model begini, bener nggak? Nggak ada. Paham nggak? Kalau barang cuma 1 diperebutkan, mahal nggak? Brexit, Brebes exit. Ingat waktu kasus Pejagan macet total, ada orang lahir di situ, ada orang mati. Itu harga per liternya yang dulu macet total orang pertama kali Pejagan dibuka itu ya, Brexit itu kan, Brebes exit itu harga minyak harga pertelat bisa 100.000 seliter. Orang beli nggak? Beli. Artinya apa? Pada saat penawaran banyak, permintaan banyak, barang cuma 1. Makanya hukum kalau orang ngambil semua dipanggilnya ditimbun, penimbun barang hukumnya haram. Nah nanti ada barang di mana barang itu cuma atu-atunya di akhirat, di pada mahsyar, yaitu payung. Jadi mahal payung. Payung ini cuma dinaungi oleh orang-orang yang 7 golongan ini. Siapa dia? Kalau di sini fadzakarul hadisnya panjang, wa fihi, karena kita mau ngomongin sedekah, dan diantaranya adalah warajulun tasaddaqa bisadaqatin, seorang laki-laki atau seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya, fa akhfaha, dia menyembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, sampai tidak tahu tangan kirinya apa yang diberikan tangan kanan, diumpetin tangan kirinya, saking disembunyikannya sedekah. Orang seperti ini nanti dapat payungnya Allah di akhirat. Emang siapa sih 7 golongan? Pertama, itu tadi yang terakhir tuh. Yang pertama, al-imamul adil, pemimpin yang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tidak mesti sama rata, justru rata nggak adil. Anak SMA 100.000, anak SMP 100.000, anak SD 100.000, adil nggak? Berarti adil itu bukan sama rata, tapi sesuai. Gitu ya. Papua merasa tidak teradili, emasnya dari sono, yang kaya yang Jakarta, benar nggak? Gitu. Makanya penting rasa keadilan itu penting, punya rasa keadilan. Oh, imam yang adil, saya tidak bicara pemerintah deh, di rumah tangga aja. Ketika kita adil, kapan hak Allah, kewajiban yang kita mesti dirikan di rumah tangga. Begitu sholat, berangkat sholat, gitu ya. Mau berangkat ke puncak dari subuh udah bangun, benar nggak? Bahkan bocah kita mau diajak ke Dupan malam kagak bisa tidur, senengan mau ke Dupan, tapi diajak ke masjid susah nggak? Berarti kita harus adil. Nah, siapa orang yang tidak adil di dalam keluarganya, siap-siap nggak dapat payung. Adil itu menegakkan hukum-hukum Allah di rumah tangga kita. Kalau rumah tangga, setiap rumah tangga menegakkan hukum Allah, tiba pada suatu yang lebih makro lagi, tingkat RW, semuanya tegak hukum Allah, naik lagi tingkat kelurahan, naik lagi, maka setiap ketakwaan itu akan menular di setiap daerah. Akhirnya terjadi badatun thayyibatun warabun, karena setiap masyarakatnya bertakwa. Masya Allah, imamul adil, imam yang adil. Maka memimpin imam tuh, menjadi imam kudu adil. Nih imam masjid adil, subuh 2 rakaat, karena rakaatnya dikit panjangin bacaannya tuh. Nggak adil sholat subuh kul huwallah, minta maaf. Imam sholat subuh kul huwallah, nggak adil. Udah 2 rakaat kulhu lagi, panjangin dikit. Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Allahu akbar. Kan 3 ayat. Sama aja makul. Allahu akbar. Ya, adil, imam yang adil. Adil itu
berat. Jangan dikata enggak. Wah, apalagi saksi yang adil, hakim yang adil. Dengan ini saya ketuk palu, Sambo mesti mati. Apa kata DPR? Emang orang hewan? Kira-kira menangin hakim apa menangin DPR? Menangin hakim. Ayo. Kalau ngikutin kata Al-Quran jelas, apalagi kematiannya itu direkayasa dengan niat pembunuhan berencana. Berat itu, direncanakan pembunuhan itu. Masya Allah, jelas hakim yang benar, ya hakim yang benar. Kalau DPR emang orang hewan, iya. Sambo dibela, Coba yang lain bisa dibela nggak? Kan kagak. Dulu Imron pembunuh ngebom Bali, dia ada dasar-dasarnya waktu itu begini-begini, walaupun disalahkan di dalamnya. Ketika itu dihukum mati, tidak ada pembelaan. Paling tidak ada pembelaan. Kalau memang hukuman mati adalah bagian orang kayak hewan begitu ya. Kita kadang-kadang suka nggak adil, gitu ya, menempatkan pada porsinya nggak adil. Untuk keluarga lain, lunak hukum kalau buat keluarga. Kalau buat orang lain aja, benar nggak? Kalau buat orang lain, itu dia nggak, biarin dia, itu ponakan kita, ponakan. Kalau buat orang lain keras, gitu ya. Ini kita kadang-kadang nggak adil. Setiap kita, Ustadz juga kudu adil. Ntar waktunya Isya berhenti saya. Kalau kata jamaah sebelum Isya udah berhenti, ayo deh berhenti. Nggak adil saya kalau ceramah sampai 7:30, bener nggak? Iya, amplop di sono hilang. Ustadz harus berimbang, nggak karena dia ini deketan. Jadi guru juga Pak, nggak gampang. Dia mulu diajak, demi keadilan saya puter. Ya besok ceramah ini si itu ya yang ikut, ceramah ini si itu ya yang ikut, gitu. Udah adil, diputer Pak. Ada kecemburuan kalau dia mulu. Itu aja saya rasain di majelis talim, di tempat ngajar gitu. Asal dia mulu nih, oh iya kita harus adil, kita puter gitu ya. Oh, cuman gitu, kenapa sih dia mulu? Oh ternyata kadang-kadang gini Pak, wajar, nilai keadilan manusia itu relatif. Karena memang tidak ada yang paling ideal kecuali Allah Subhanahu alaihissallahu biahkamil hakimin. Ya, tapi kan kita cuma berusaha untuk adil gitu, sebisa kita, sesuai dengan kaidah hukum positif, baik di negara, di agama gitu. Ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Bagiannya mana adil? Perempuan dapat 2,5 daripada bagian laki-laki. Biar kata perempuan 4, laki-laki 1, masih gedean laki-laki. Begitu. Itu adilnya Allah. Terus adilnya manusia, baru hukumnya pakai hukum akhlak. Bagi dulu nih 500 juta. Laki-laki mendapat bagian lebih gede daripada perempuan. 150 juta nih buat ente berempat. 350 juta buat dia sendirian. Kan setengah bagian laki-laki perempuan. Ya. Nah baru laki-laki yang adil begini. Nih po, gue bagi nih. Kan bagian gue banyakan. Begitu dibagi hukum waris, baru dah. Nih 20 juta, nih 20 juta. Berkahnya hukum waris jalan, hukum kekeluargaan jalan, dua-duanya jalan. Gitu. Tapi kira-kira kalau udah dibagi lagi nggak? Gamparan kalau orang sini. Pora-pora lupa. Apa? Yang laki ada bininya lagi. Ngapain pakai dibagi? Allahu Akbar. Gitu ya. Yang kedua, wasyabun nasya fi ibadati rabbih. Ini anak muda banyak ya. Oke, yang belum kawin banyak. Antum akan mendapatkan payung insyaallah. Anak muda yang nasya fi ibadati rabbih. Ini anak muda syabun. Syabun itu belum kawin. Sebab dalam hadis lain dikatakan ya ma'syarus syabab, wahai anak-anak muda yang belum nikah. Berarti ini mukhatabnya yang diajak ngobrol anak muda. Anak muda yang hatinya terpaut dengan ibadah. Allah cinta orang tua ibadah, jauh lebih Allah cinta anak muda ibadah. Kalau orang tua ibadah, wayahnya. Kalau orang tua ibadah, emang udah gitu. Bukan berarti yang muda kagak dicabut. Po Alpa lebih muda dari ibu-ibu, benar nggak Bu? Banyakan mana duitnya Po Alpa sama ibu? Benar nggak? Olga sama Pak Haji Suranta, banyakan mana duitnya? Tapi lempengan meninggal, nggak ngeliat duit, nggak ngeliat muda, ambil aja.
Benar nggak? Makanya punya duit jangan banyak. Tadi ambil. Ya Allah, iya sedekah gitu. Lagi ngapain sih duit ditimpa-timpa gitu? Ajar gitu ya. Lillahi ta'ala ajar. Nikmat Pak, nikmat. Punya duit jadi batu, punya duit jadi semen, punya duit jadi pasir. Kalau ngurusin mobil mulu mah jatuh harganya. Tapi kalau jadi pasir, jadi batu, jadi toilet, jadi asrama anak-anak, kepake tuh di akhirat, tinggal diambil nanti. Saldo kita itu. Kalau mobil mah turun harganya tuh. Makanya bukan nggak bisa. Selaku artis Trans TV saya nggak bisa mengambil apart gitu. Gampang banget. Cuman kan amplop masih pego. Ngisinya bagaimana itu bensin apart gitu nggak ketemu ya. Nggak nyeklek urusan. Ya Allah, ya anak muda, ayo nasyafi ibadati rabbi. Ini anak-anak muda di sini nih yang belum pada kawin. Apa susahnya buat mereka nongkrong di kafe-kafe sono? Benar nggak? Lihat tuh anak muda di kafe-kafe. Jadi bandingannya kalau ada anak muda jatuh ke dalam masjid, jatuh cinta di masjid, mereka bertarung di masjid jadi ikatan remaja masjid. Masya Allah. Coba kita lihat ikatan remaja masjid susah banget. Tapi kalau komunitas nongkrong kopi, ada ini. Tapi buat irmas, ya Allah. Cuman bocah-bocah yang tengkek, yang kagak ditemenin orang baru ke masjid. La ilaha illallah. Alafu ini. Ya, saya kan masih muda, nongkrongnya sama dia pada lempengan irmas, Pak. Anak irmas yang saya dapatkan nih, ya Allah. Pantes lu pada di masjid motor butut, HP. Jadi enggak relate sama gaulnya anak-anak itu. Kalau yang rada cakepan dikit, rada kerenan, apalagi pakai mobil, kagak bakal ke masjid. Pasti tongkrong. Makanya Nabi memberikan sebuah clue, anak muda, kamu datang ke masjid, saya kasih dipayung di hari kiamat nanti. Tuh, ya. Dan payung itu, nanti payung itu paling gaul. Payung paling gaul itu. Kalah tuh anak-anak tongkrongan ya. Tuh kalau di Senayan tuh, di Sate Taichan Senayan. Apalagi jalan Mula Warman. Allahu Akbar. Saya ceramah Pak di bilangan kekencangan kali ngomong puyeng pala ini. Emang kurang tapi kurang tapi sehat. Nah, kalau ada di Blok M di Kejaksaan Agung, habis ngisi di Kejagung, lewat Mula Warman. La ilaha illallah. Saya lagi ngebayangin kalau mobil-mobil sport itu nongkrongnya di Masjid Nurul Iman kayak apa. Bener gak? Kalau motor-motor sport itu adanya di Nurul Iman, pada sholat. Ya Allah, hati itu rasanya gak adil ini. Lempengan ke masjid mantar tinggal digotong. La ilaha illallah, la ilaha. Baru ke masjid. Bener gak? Ayo anak muda, saya dorong untuk bergabunglah dengan masjid agar dapat naungan di akhirat nanti. Suma warajul muta'allaq qalbuhu bil masajid, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut dengan wah keren ini ya, enggak ke masjid puyeng. Mantap. Ya Allah, sempat kagak ya ke Nurul Iman. Begitu lepas dari ngaji malam minggu, habis minggu badannya anget. Pak, kenapa anget? Kayaknya gak enak banget kalau nggak ngaji. Wah, ini calon surga ini. Kira-kira begitu nggak? Kagak ke masjid berasa ampeng. Kagak ke masjid ngelihat orang pulang dari masjid keringetan. Kenapa? Aku iri. Wah, ini orang berarti nih mantap. Nah, kagak ke masjid sakit. Ini mah kagak. Kelamaan di masjid masuk angin. AC-nya kedinginan. Ya Allah. Ya. Masjid itu tempat yang menyenangkan. Ya, bukan tempat yang angker, tempat orang nangis, ada anak kecil, wah, nggak beres. Masjid itu tempat menyenangkan, ada perang-perangan di Masjid Nabi Muhammad, perang Habasyah, teman-teman Habasyah lagi main perang-perangan di Masjid Nabi. Bahkan Nabi mengangkat Siti Aisyah buat ngelihat perang-perangan. Baca tuh kitab Ibanatul Ahkam, masih syaratnya Bulughul Maram tentang hukum masjid. Di mana boleh melatih ketangkasan. Di masjid boleh. Seperti apa? Memanah. Kalau berkuda jangan. Berak di masjid lagi. Berkuda jangan. Memanah, melatih ketangkasan perang. Boleh. Makanya boleh nggak di masjid musabakoh? Melatih cerdas cermat Islam. Melatih kori-kori. Azan-azan. Boleh di masjid. Ini masjid menjadi tempat di mana umat membangkitkan semangat gairah inovasinya. Boleh.
Hadroh, kalau saya sendiri boleh. Kalau di saya sendiri boleh. Hadroh, di pesantren saya boleh. Sebab ada dalilnya dalam kitab Jami'us Shaghir. Coba lihat Jami'us Shaghir bab huruf dal. Dikatakan bab huruf alif. A'linun nikah bidufuf wa huwa fil masajid. Umumkan nikah di dalam masjid dengan daf rebana. Coba nanti lihat Jami'us Shaghir kitab Imam Suyuti. Hadisnya telah disahihkan. Makanya Ibnu Hazm buat kitab khusus tentang alat musik. Mana yang dibolehkan, mana yang nggak dibolehkan. Tapi sebagian ahli mengatakan tidak boleh dalam masjid. Masing-masing punya dalil. Kalau saya sendiri boleh. Kalau saya sendiri. Jadi kalau bapak-bapak di lima tidak boleh juga tidak apa-apa. Ada dalilnya juga, gitu ya. Masing-masing saling menghormati saja. Ada di masjid boleh. Bahkan Pak Nasaruddin Umar nih selaku imam besar Istiqlal sekarang menggelorakan masjid Istiqlal. Alhamdulillah. Semalam tuh sama Habib Jindan, ya. Malam Jumat kemarin sama Habib Jindan Istighosa Kubro, ya, dijadikan masjid Istiqlal itu bangkit gitu. Jangan hanya sebagai masjid negara yang cuma punya kepentingan negara doang. Nah, itu masjid milik semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, atau di dalam. Kalau saya boleh. Jadi kalau sebagian bapak-bapak nggak boleh, nggak apa-apa. Masing-masing punya dalil. Jangan ikutin saya kalau tidak sesuai dengan saya. Wah, saya berbeda dengan Ustaz Habib, ya aman saja. Jangankan hadroh, kunut boleh? Nggak kunut juga boleh? Boleh. Itu di dalam sholat. Jadi perbedaan itu. Nah, yang nggak boleh nih tadi sore kita membahas dengan ibu-ibu hukum jual beli di masjid. Nah, itu asik tuh ya tadi pembahasannya. Jadi tidak boleh terjadi transaksi di dalam masjid. Kalau mau begini nih, saya bahkan Ustadz Ahmad Al-Habsyi saya pernah tegur. Saya ceramah pertama, beliau ceramah kedua di Permata Timur. Karena beliau jual air ajwa gitu ya. Maksud saya silakan di luar nggak boleh. Jadi hukum jual beli dalam masjid hukumnya haram. Bahkan disuruh sumpahin. La ribhukallah, Allah tidak akan beri keuntungan. Caranya gimana kalau mau jual beli masjid? Caranya, Bapak Ibu mau beli kalender saya di sana, harganya di sana, tawarannya di sana, gitu. Mengiklankan boleh, yang nggak boleh, Pak Haji Suranta, cakep banget itu jamnya, 200.000 balance boleh. Apalagi transaksi takobut, takobut itu terjadi serah terima langsung dari belakang Ustaz Jajang. Semoga Allah tidak berikan keuntungan di dalam perdagangannya. Disuruh sama Nabi, disumpahin. Karena disumpahin, saya sogok. Ini Ustaz Jajan 50. Jadi kemudian apalagi tadi ini tuh Imam Adil, anak muda, hatinya bersatu dengan dua laki-laki yang mencintai karena Allah. Bapak cinta saya karena Allah, saya cinta bapak karena Allah. Nanti dapat payung. Kemudian yang kelima, laki-laki yang dirayu perempuan. Dia nggak mau. Keren ini. Ya, dirayu perempuan, sekretarisnya perempuan, janda lagi. Dia sebagai bos. Neng sini, mana tanda tangan? Iya Pak. Jangan begitu ngomongnya sama saya. Itu aurat omongan kamu. Wah, bos ini nanti dapat payung di akhirat. Kira-kira begitu enggak? Agak. Ya, bagus kita nggak jadi bos ya. Wa rajulun baka min khaufillah. Yang selanjutnya, yang keenam, laki-laki yang nangis takut sama Allah. Kalau ada yang nangis di sini sampai basah-basah sejadahnya, salah satu yang nanti mendapatkan payung di akhirat. Nah, yang terakhir tadi, sedekah tangan kanan ngasih, tangan kiri jangan lihat. Sekarang keren setan ya, tangan kanan ngasih, tangan kiri ngerekam. Nih, benar ya. Sekonten semuanya tuh ya. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekah dengan mani, itu berbangga-bangga, termasuk itu wal adha, dengan barang yang haram atau dengan cara menyakiti. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih di Bapak Ibu mungkin masih ada yang bertanya, bisa silakan. Bapak, 1-2 diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dan pertanyaannya. Sudah paham sudah, alhamdulillah. Pertanyaan itu nyiksa ustadz sebelumnya. Percaya sama saya, ibu-ibu tadi ya Bu, ada 4 orang kelar ngaji. Bahkan ada yang saya bawa ke rumah pertanyaannya karena belum ada jawabannya. Kan nyiksa ustadz itu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana fa inna ila rabbina turja'un. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qurrabatin lana fi dinina wa sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih pada guru kita untuk laporan keuangan Samsul Mahal.